Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Jalan di belakang saya ini jalan setapak saudara ya. Pada waktu musim hujan ini rumputnya rimbun sekali, jadi nggak kelihatan jalannya. Suatu ketika saya ajak istri saya jalan lewat sini, itu pertama kalinya jalan lewat sini. Terus dia berkata, aduh ini ada jalannya nggak sih gitu, nggak kelihatan jalannya memang sih. Ini ada, terus nanti gimana gitu ya. Tapi saya yakinkan dia, ayo kita lewat ini aja, pasti ini ada. Nah, kemudian dia sempat ragu dan tetap saya yakinkan dia untuk tetap jalan ini. Akhirnya kami menjalani ini. Tapi sebelumnya saya katakan kepada dia begini, kamu tahu nggak, ujung dari jalan ini adalah jembatan. Jembatan itu yang sering kali kita lewat, yang kamu pasti tahu. Oh, akhirnya dia, oke deh, yuk kita jalan di sini. Dia berani gitu ya. Walaupun pelan-pelan sambil rasa was-was takut begitu, tapi akhirnya kami sampai. Dan ketika sampai dia bilang, oh ternyata ujungnya di sini ya. Jadi akhirnya dia lega. Oh, dari jauh udah kelihatan sebenarnya. Itu tuh lihat, oh iya benar. Gitu. Jadi akhirnya dia lega dan kita lah sampai. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak dari kita ketika Tuhan izinkan kita menjalani kehidupan yang perjalanannya tidak mudah. Ada rasa takut, ada rasa khawatir muncul. Bahkan sempat bertanya, kenapa harus lewat jalan yang seperti ini sih? Kenapa Tuhan izinkan harus mengalami seperti ini? Dan saya rasa kita merasa, kalau boleh sih kita ambil jalan pintas aja. Kenapa sih harus mengalami sakit penyakit? Kenapa sih harus mengalami pergumulan ini? Ada beberapa yang akhirnya mengambil jalan pintas. Ya udahlah, kita datang ke orang pintar saja deh. Atau gimana deh supaya kita bisa cepat lepas dari ini. Bapak Ibu Saudara, sadarilah, kalau engkau tahu bahwa ujung dari perjalananmu adalah mahkota kehidupan, seharusnya engkau tidak langsung potong kompas, jalani saja. Kalau engkau sudah memiliki keyakinan bahwa ujung dari jalan itu adalah kehidupan yang kekal, seharusnya engkau berani menjalaninya walaupun sulit, walaupun mungkin masih sakit, walaupun mungkin masih tidak pernah lepas dari pergumulan dan persoalan, tetapi engkau jalani saja itu. Sesungguhnya ujungnya adalah mahkota kehidupan yang jauh lebih penting daripada sekedar perjalanan mulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal yang pertama 12 berkata, ketika engkau diizinkan mengalami pencobaan, Tuhan mau engkau menjadi pribadi yang tahan uji. Dan Tuhan sudah siapkan mahkota kehidupan bagimu dan bagiku, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan hari ini, pastikan Bapak Ibu Saudara tetap ada di relnya Tuhan walaupun sulit, walaupun harus menghadapi persoalan. Ingat baik-baik, ujungnya adalah kehidupan kekal. Ujungnya adalah mahkota kehidupan. Jangan patah semangat, tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah mengagungkan Dia dan andalkan Dia dalam segala hal. Karena Tuhan siapkan sesuatu yang hebat yang tidak dimiliki oleh dunia, yaitu mahkota kehidupan, kehidupan yang kekal. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.